Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warahmanur rahim. Wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala syahidul mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaumiddin yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa usini wa iyyakum jami'an biqouli ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Wa biqauli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta amma ba'd. Hadirin sekalian sidang salat Jumat arsadani wa arsadakumullah. Puji dan syukur mari selalu senantiasa kita wujudkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring kita selalu senantiasa mendapatkan limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengajarkan nilai-nilai dan sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan semoga kita diberikan taufik serta hidayah dari Allah SWT untuk mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini tiada nasihat yang lebih berharga, tiada nasihat yang lebih istimewa dibanding nasihat dalam bingkai iman dan takwa. Maka dari itu melalui mimbar khutbah pada kesempatan ini, mari kita nasihatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu senantiasa berusaha menjaga, meningkatkan kualitas ataupun kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah yang akan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mampu dan mau mewujudkan nilai-nilai iman dan takwa di tengah kehidupan kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada masih pada penghujung tahun 2025. Kalau kita hitung dalam satu tahun, maka di sana ada 365 hari. Kalau dihitung bulan ada 12 bulan. Kalau dihitung pekan kurang lebih ada 52 pekan. Kalau kita bicara hari ini, serasa hitungan itu masih banyak. Dan bicara tahun 2026 serasa masih panjang. Namun kenyataannya bahwa tahun 2024 dengan hitungan yang sama ada 12 bulan, ada 52 pekan, ada 350 hari, ternyata sudah lewat, serasa tidak terasa. Namun hadirin sekalian rahimakumullah, pelajaran apa kiranya yang bisa kita ambil dengan adanya fenomena perubahan angka pada kalender Masehi ini? Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai seorang muslim identik dengan nilai Islam, yaitu berkaitan dengan kalender Hijriyah. Namun pada kenyataannya fakta membuktikan bahwa kita lebih hafal tahun, tanggal kelahiran kita dengan mengacu pada kalender Masehi daripada kalender Hijriyah. Singkat kata, kita bisa menyimpulkan berapa usia kita di tahun 2024 dan berapa usia kita di tahun 2025 ini. Dan pertanyaannya, kira-kira tinggal berapa usia kita ke depan?
Hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan waktu, demikian jelas Allah menggambarkan melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kesimpulan sederhananya, di saat seorang manusia dalam menjalani kehidupannya tidak ada 4 unsur di dalamnya, maka manusia tersebut kategori rugi dalam hidupnya. Dan alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, sedikit banyak kita mampu mewujudkan 4 hal itu, yaitu iman, amal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Namun hadirin sekalian rahimakumullah, sebuah pelajaran yang hendaknya bisa kita ambil daripada apa yang beliau sampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri berkaitan dengan waktu. Beliau berkata bahwa ya ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai sekalian manusia, innama anta ayyamun, sesungguhnya kalian ini, kita ini, manusia itu hanya kumpulan dari sekian hari. Kullama dhahaba yaumun, maka di saat hari itu berkurang dan berkurang, dhahaba ba'duka, maka sesungguhnya hilang pula sebagian dari dirimu. Hadirin sekalian rahimakumullah, kembali dalam rangkaian 1 tahun ada 365 hari. Namun berkurangnya hari tersebut hanya berkurang dari detik menuju detik. 1 detik terkumpul menjadi 60 detik menjadi 1 menit. Dari 60 menit terkumpul menjadi 1 jam. Dari 12 jam terkumpul menjadi 1 hari dan seterusnya, namun tidak terasa. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, satu hal penting yang hendaknya kita jadikan pelajaran, mari kita tengok di saat kita melihat usia kita. Beliau Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan bahwa a'maru ummati baina sittin ila sab'in, di mana usia umatku dikatakan antara 60-70 tahun. Kalau bicara angka 60-70 tahun serasa banyak, serasa lama, namun kesimpulannya serasa tidak terasa. Sudah berapa puluh tahun yang kita lewati dan tinggal berapa tahun yang tersisa, tanda kutip. Belum lagi kita bicara tentang rahasia kematian, di mana kematian sebuah hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa berdiri, tidak menutup kemungkinan, bukan hal yang mustahil besok kita mati. Maka yang terpenting bagi seorang muslim adalah istidad, persiapan untuk menyongsong hari esok. Maka dari itu mari sisa waktu yang masih ada, yang itu juga bagian daripada rahasia, mari betul-betul kita manfaatkan, kita perbanyak untuk terisi dengan nilai-nilai amal soleh. Dan perlu kita sadari hakikat diri kita sebagai seorang manusia yang tidak terlepas dari persoalan hawa nafsu yang selalu senantiasa menghalangi diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan berkaitan dengan waktu bahwa al-waktu kasaif, waktu diibaratkan pedang. In lam taqta'ata faqata'aka. Di saat engkau tidak gunakan untuk memotong, maka waktu itu akan memotongmu. Dalam hal ini sebagai seorang muslim, secara umum kita diberi peluang dan kesempatan dalam 1 hari 24 jam. Namun kesimpulannya antara kita di antaranya tidak memiliki prestasi yang sama. Banyak di antara kita barangkali mampu mewujudkan nilai-nilai ketaatan yang banyak. Namun tidak sedikit di antara kita barangkali capaian ketaatannya lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah SWT dalam hal kebaikan adalah fastabiqul khairat, hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan.
Namun kembali kepada karakter diri kita sebagai manusia biasa. Di saat diri kita tidak menyibukkan dengan nilai-nilai ketaatan, maka secara alami, secara otomatis akan tersibukkan dengan nilai-nilai hal yang mubah atau bahkan nilai-nilai kemaksiatan. Hal ini telah disampaikan oleh seorang ulama bahwa wa nafsaka in asghalatha bil haq wa illa istalghalatha bil batil. Diri kalian ini di saat tidak engkau kondisikan dengan kesibukan nilai-nilai kebaikan, maka akan menyibukkan dirinya dengan nilai-nilai keburukan. Maka dari itu hadirin sekalian rahimakumullah, mari waktu yang masih ada ini selalu senantiasa kita berusaha isi detik demi detiknya berupa nilai-nilai kebaikan. Dengan zikir, dengan tilawah Quran dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang berlalu detik demi detik harapannya bernilai kebaikan. Dan semuanya itu tadi selalu senantiasa ada halangan berupa hawa nafsu, dan nafsu cenderung milih dan milah hal-hal yang disukainya. Di saat kita megang HP 15 menit, 30 menit serasa tidak terasa. Namun di saat kita membaca Quran baru 10 menit, baru dapat 2 lembar serasa sudah capek. Maka dari itu kembali sejauh mana kita mampu mengkondisikan diri kita. Tentunya semuanya itu dalam bingkai la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jadikan sisa waktu kita menjadi waktu yang barokah, yang terisi dengan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam mewujudkan nilai-nilai ketaatan dalam rangka menggapai kebaikan di sisi Allah SWT, butuh skill tertentu, butuh kecerdasan tertentu, sehingga capaian yang dicapai akan semakin maksimal. Hadirin sekalian rahimakumullah, standar kecerdasan untuk mensikapi kehidupan adalah sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa kecerdasan seseorang berbanding terukur dengan sejauh mana seorang tersebut mampu mengendalikan, mampu mengkondisikan hawa nafsunya, dilawan untuk menunaikan amalan-amalan yang bermanfaat untuk hari esok. Dan hari ini sekalian rahimakumullah, sekali lagi tiada halangan, rintangan yang menghalangi kita dalam taat kepada Allah kecuali hawa nafsu. Di antara bentuk hawa nafsu adalah ubud dunia, cinta kepada dunia. Hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan umur kita terbatas. Dan spesial memang kita menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW memiliki rentan usia yang lebih pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di saat kita bicara umat terdahulu, usianya mencapai ribuan tahun, singkat cerita begitu. Namun kita ternyata menjadi umat yang istimewa. Sekalipun usia kita terbatas, namun Allah berikan kesempatan kita untuk beramal dengan nilai yang serasa tidak terbatas dari panjangnya usia. Kalau ada sebuah pertanyaan, kita ditanya, maukah kita usia kita ditambah menjadi 1000 tahun ke depan? Tentunya jawaban sepakat, tidak ada di antara kita yang kita ingin panjang umur sehingga sampai 1000 tahun ke depan. Namun di saat kita ditanya, maukah kita dengan keterbatasan umur ini
kita bisa mendapatkan nilai kebaikan, yang kebaikan itu kalau diamalkan berbanding dengan 1000 tahun bahkan lebih. Tentunya jawabannya akan berbeda. Inilah hadirin sekalian Allah, untuk menentukan sebuah pilihan butuh kecerdasan. Dalam hal ini beliau Rasulullah Muhammad SAW banyak amal yang beliau ajarkan dalam rangka mendapatkan capaian amal yang dalam capaian waktu yang panjang. Beliau sabdakan dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari, bahwa beliau bersabda, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram." Beliau katakan bahwa salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, maka beliau katakan khairun min alfi salatin fima siwahu, lebih baik daripada 1000 kali dibandingkan dengan tempat yang lain. Secara logika mudah kita pahami, di saat kita bisa tinggal di Masjid Nabawi 1 hari, kita melaksanakan sholat 5 waktu di sana 1 hari, maka sebanding dengan 1000 hari. Illa Masjidil Haram, kecuali dibandingkan dengan Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram, beliau katakan wa fil Masjidil Haram bi mi'ati alfin sholatin. Adapun sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan tempat yang lain dengan 100.000 kali lipat. Maknanya kita tinggal 1 hari di Masjidil Haram, menunaikan sholat 5 waktu dan amal yang lain, maka berbicara kelipatan seakan dibanding dengan 100.000 hari. Kalau kita tinggal di sana 4 hari misalnya, maka kita punya perpanjangan waktu 400.000 hari. Dan hal ini tidak mungkin kita amalkan secara waktu kita, tapi secara peluang kebaikan ternyata Allah berikan kesempatan itu. Sehingga di saat kita tinggal di sana 4 hari, maka sebanding dengan punya kesempatan beramal yang nilai panjangnya 400.000 hari. Itu kalau kita hitung-hitungan tahun, tinggal dibagi, maka perpanjangan itu 4 hari di Masjidil Haram, 4 hari di Masjid Nabawi, sudah 404.000 hari. Kita bagi tahun akan menjadi 1100 sekian tahun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Namun hadirin sekalian rahimakumullah, itulah keistimewaan yang Allah berikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka bersyukurlah bagi kita, bagi panjenengan yang Allah sudah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah di sana, dan semoga Allah menerima dan meridhoinya serta memberikan balasan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya berbicara ingin, tidak ada di antara kita yang tidak ingin bisa beribadah di sana. Tentunya semuanya hanya dengan takdir Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berkunjung, menunaikan ibadah, khususnya umroh ataupun ibadah yang lainnya di Masjidil Haram dan juga di Masjidil Nabawi. Allahumma amin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bisa kita ambil hikmah dan fadilahnya. Terakhir, di sesi akhir ini mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu, semoga Allah tambahkan kebaikan kita semuanya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa qadiyal hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa yuknatibah wa arinal batila batila wa yuknatinabah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis sholata li dzikrillah. Allahu akbar, Allahu akbar. استقموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan shaf badan rapi, shaf yang kosong hanya untuk diisi. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا يوم عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت
قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.